Martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Gak usah kaget. Yang mengangkat derajatnya bangsa teh akhlaknya, bukan agamanya. Saya buktikan. Allah. Ud'u ila sabil rabbik. Sabil, jalan. Jalan itu apa? Jalan itu macam-macam. Katakanlah ada jalan besar, jalan raya, namanya syariah bahasa Arabnya. Jadi syari' itu jalan raya itu. Syari'. Ya, syari'us sari' jalan tol. Syari'us sari'. Ada jalan kecil, sempit. Tariqah. Tariqah. Itu jalan kecil, jalan provinsi lah. Itu tariqah. Mulai menyempit. Spesialis. Tidak semua orang lewat di situ. Kalau syariah semua orang lewat. Sholat, puasa Ramadan, 5 waktu. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang pintar, yang gak pintar. Semua menjalankan syariat. Tapi kalau tarekat, tidak semua orang. Tidak usah semua-semua masuk tarekat. Tidak usah semua-semua. Yang siap saja masuk tarekat. Yang gak siap jangan. Karena jalan kecil ini. Yang kecil, khusus yang mau saja. Yang betul-betul niat. Mau masuk tarekat silahkan. Kemudian ada lagi. Tarekatil haqiqah. Alah ini gang kecil. Tarekat yang lebih kecil lagi mencari hakikat. Mencari kebenaran sebenar-benarnya. Hakul haqa'iq. Wah ini lebih spesial lagi. Ini mah ajengan ini, jalannya ajengan. Yang awam gak usah yang awam. Jadi sabil rabbik caranya menuju Allah ayati tilu syariah, tariq, tarekat. Yang ketiga hakikat. Dah, kemudian ini sudah siang singkat saja. Caranya jalan Tuhan gimana? Bil hikmah, dengan bijak, dengan wisdom, dengan kearifan, tidak dengan kekerasan. Begitu ente mengajak kekerasan, bukan dakwah. Bukan ud'u ila sabili rabb. Kalau betul-betul Anda, anjen ya. Kalau betul-betul anjen dakwah ke jalan Allah, tidak menggunakan kekerasan. Bil hikmah. Tapi begitu anjen menggunakan kekerasan, bukan dakwah kepada jalan Allah. Jalan hawa nafsu sudah itu. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Orang yang paling zalim, enggak ada lagi yang paling sudah. Enggak ada lagi yang paling zalim. Orang yang kelihatannya mengajak atas nama Allah padahal tidak. Padahal bukan karena Allah. Karena hawa nafsunya, kepentingannya, egonya, orang yang paling zalim. Jadi gini, ada orang membunuh, membakar rumah, tapi demi menguasai hartanya, ya itu jahat, tapi mending masih mending. Jahat tapi mending. Yang paling jahat membakar atas nama Allah, membunuh atas nama Allah, merkosa. ISIS. Membunuh sama Islam. Taliban itu membunuh sama Islam. Itu yang paling jahat itu. Kalau merampok demi kekayaan, ya jahat sih. Jahat, dosa kriminal. Ya, tapi mending masih. Yang paling atas nama Islam. Jadi perang suci. Gak ada perang suci. Perangnya kotor. Mana ada perang itu suci. Perang suci gak ada. Perang pasti kotor, darah-darah, hancur, berantakan. Paham teh? Ya, kalau ada orang mengakunya dakwah Islam tapi menggunakan kekerasan, itu orang yang paling zalim. Ketika sudah 8 tahun, Nabi Muhammad bisa masuk kembali ke Mekah. Setelah 8 tahun hijrah ke Madinah. Dengan waktu keluar dari Mekah,
dulu sembunyi-sembunyi dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Abu Bakar. Sembunyi dulu di gua. Jalan pelan-pelan. Sekarang datang ke Mekah, pengikutnya kurang lebih 20.000. Nabi Muhammad penuh dengan kemenangan, gagah, masuk ke tahun 8 Hijriah ya teh. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu, orang Mekah ketakutan. Muhammad akan balas dendam besok. Muhammad akan, udah bakar-bakar bunuh-bunuhan besok ini. Balas dendam Muhammad ini. Ketakutan, sembunyi dalam rumah. Begitu Nabi Muhammad masuk, memang ada sekelompok sahabat kecil, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi. Yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Yang menyakiti kita sakiti lagi. Nabi mendengar sahabat teh dari Majalaya misalkan. Salah. Jangan. Yang benar al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari rekonsiliasi. Menyambung kembali silaturahim. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Ya Allah, akhirnya orang Mekah keluar dari rumah. Semua menyalami Rasulullah dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Mulia apanya? Akhlaknya. Coba. Masuk Islam semuanya. Turun ayat Quran memuji. Coba. Rasulullah mah dipuji oleh Allah. Abdi mah kalau dipuji oleh manusia lah. Makanya mohon maaf. Yang muji saya banyak di medsos teh. Yang benci saya tidak kurang-kurang. Dua-duanya sami mawon. Sami wae. Selama yang muji dan yang mencaci sami jeung abdi apa? Makan ikan asin, sambal terasi, kalau sudah kenyang lari ke WC. Selama yang muji masih kayak gitu, saya tidak terpengaruh pujiannya. Begitu pula saya dicaci maki oleh manusia sama-sama dengan saya doyan ikan asin, sambal terasi, kalau udah kenyang ke WC. Ya udah gak usah takut, gak usah minder. Tapi kalau Rasulullah yang muji saya, Allah. Yang muji Allah. Coba bayangkan Pak, yang muji dari langit. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan walidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf Muhammad. Maka mereka simpati pada kamu masuk Islam. Walau kunta faddzal ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar, kalau kamu congkak, kalau kamu sweeping bawa pentung takbir. Ayat itu dibaca ayat itu. Kalau kamu sweeping bawa pentung takbir, niscaya mereka orang Mekah lari meninggalkan kamu ketakutan. Gak usah Islam-Islaman, gak usah masuk Islam. Gitu nanti. Karena kamu santun, ramah, sopan, halus, maka mereka berbondong-bondong masuk Coba Nabi Muhammad dipuji akhlaknya. Nabi Muhammad teh ganteng gagah. Al-Quran tidak memuji Muhammad ganteng gagah. Nabi Muhammad teh pinter, cerdas. Nah, Quran tidak memuji Nabi Muhammad pinter dan cerdas. Nabi Muhammad teh sukses. Quran tidak memuji Muhammad sukses. Tapi yang dipuji adalah akhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa
tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Gak usah kaget. Yang mengangkat derajatnya bangsa teh akhlaknya, bukan agamanya. Saya buktikan. Afghanistan, dengar nama negara itu? 100% Muslim. Satu orang saja tak ada non Muslim. 7 suku, 99% ahli sunnah. Hanafi madhabnya, Imam Hanafi. Maturidiyah akidahnya. Tarekatnya Naqsyabandiyah. 1% Syiah. Perang saudara sudah 40 tahun. Sesama Islam. Lagi pengajian dibom. Rumah sakit dibom. Pasar dibom. Oleh orang Islam. Korbannya orang Islam. Masjid lagi sholat dibom. Yang mati 80, 100. Presidennya hafidh Quran. Presidennya Profesor Burhanuddin Robbani, keluaran Al-Azhar Mesir, lulusan Al-Azhar. Hafidh Quran dibunuh. Ayo, ini agama Islam semua tuh akhlaknya bejat. Ingin nggak jalannya kali itu? Ayo jalan-jalan yuk ke Afghanistan yuk. Bawa cucu. Islam semua tuh padahal. Penyanyi AWW ya. Penyanyi AWW haram nyanyi teh, dibunuh. Jadi nyanyi haram, membunuh, entah haram. Masya Allah. Taliban. Nyanyi haram, bunuh. Ya kalau membunuh nggak haram, nyanyi haram. Gitu. Sekarang sebaliknya. Jepang. Negara Jepang. Agamanya nggak jelas. Bukan Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu. Ada sedikit Buddha ada. Tapi yang jelas rata-rata bukan Buddha, bukan Konghucu, namanya Shinto. Alah agama lokal lah. Kalau di kita mah di sini Sunda Wiwitan, Karuhunan, Kapitayan, Keharingan. Kalau di Jawa Sabto Darmo, Darmo Gandul, Sambelun, Pangestu. Di Jawa itu. Kalau di Sunda Karuhunan, Sunda Wiwitan. Lah, tapi di sana Pak, di Jepang saya udah 4 kali ke Jepang. Tidak ada penodong, tidak ada copet, tidak ada perampok. Ya Allah, tertib. Di kota Tokyo tidak ada polisi. Supir tertib dewe-dewe, tertib sendiri-sendiri. Tidak ada puntung rokok. Jangan ke plastik. Waktu Jepang main bola di Qatar, penontonnya dari Jepang, selesai nonton, pulang bawa sampahnya masing-masing. Dibuang ke tempatnya sampah. Ya Allah, agamanya nggak jelas, akhlaknya jelas. Ingin ke Jepang, ingin? Ingin. Tidak ada pejabat korupsi di Jepang. Karena takut neraka. Ente ngerti neraka. Ente ngerti neraka teh. Tapi apa? Takut ditiru anak. Kalau saya korupsi, anak saya nanti niru. Anak korupsi, cucu niru. Cucu korupsi, cicit niru. Keluarga koruptor nantinya. Itu yang ditakutin. Padahal agamanya gak jelas. Di dia yang ngerti neraka, ya ongko-ongko. Ngerti neraka ngerti, korupsi, jalan. Paham tuh? KPK ayah, polisi jaksa ayah, ya. Korupsi jalan. Di Jepang tidak ada pejabat korupsi. Hakim korupsi atau hakim nerima suap, kaget orang Jepang. Hakim nerima suap, iya, sampai kaget. Kalau kita barangkali istighfar kira-kira, tapi nggak ada istighfar. Walhasil bagi orang Jepang lucu kaget, hakim bisa disuap itu lucu. Ya aman tentrem, maka kita semua hormat pada Jepang. Sekali lagi saya bacakan ya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa adalah akhlaknya, bukan agamanya. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang tegak,
qaimunillah, dzu himam, himmanya besar. Dan Muhammad shadiqul kalam, kalau ngomong pasti benar. Wal kalimi, omongannya pasti benar. Jadi sifatnya Nabi Muhammad yang wajib teh aya 4. Nomor hiji, sidik. Ada yang ngomong Nabi Muhammad wajib sidik, jujur. Kalau abdi mas sanes, kalau abdi sanes Nabi, jadi ente jadi ente wajib jujur. Yang wajib jujur Nabi. Kalau abdi mas sanes Nabi, jadi ente wajib. Ya Allah, kalau jujur hilang dari kita, kalau jujur hilang, minyak goreng hilang. Paham tuh? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu, oleh kepentingan, hancurlah tatanan hidup ini. Nah ini buktikan nih. Bukan Bandung. Seumpama ada daerah, bukan Bandung, bupatinya korupsi. Iya kalau hanya bupati, mendingan masih. Tapi kalau bupati korupsi, sekdanya korupsi, bapedanya korupsi, kepala kantor dinas korupsi, sampai kepala kantor agama lah korupsi. Kalau sudah itu semua korupsi, camat korupsi, sekretaris camat korupsi. Kalau camat korupsi, lurah, kepala desa, RW RT, kepala madrasah. Hancur nggak itu? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu. Makanya kalau korupsi bisa dibatasin, mendingan masih mendingan. Tapi kalau udah korupsi satu pimpinan, merata nantinya. Lafasadatis samawati wal ardu. Sebaliknya, bupatinya lempeng, jujur, bersih, sekdanya akan malu kalau korupsi. Sekdanya lempeng, bapedanya akan malu, kepala dinas akan malu, hati-hati. Paham teh? Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ayo, cara dakwah dengan tutur kata redaksi yang menarik, yang simpatik. Silakan menggunakan medsos, menggunakan YouTube, menggunakan Instagram dengan bahasa yang sopan, yang santun. Tidak boleh dengan caci maki, hindari caci maki. Nih, Quran mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Coba. Kamu jangan caci maki non muslim. Dakwah, mencaci maki jangan. Apalagi mencaci maki Pak Jokowi, nggak boleh. Kritik harus, mengkritik pemerintah harus. Tapi mengatakan jokodok nggak boleh. Mencaci maki namanya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan caci maki non muslim. Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Thumma ilayya marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat kebanggaannya masing-masing. Sunda, Jawa, Madura saja beda-beda bahasanya, beda budayanya, tradisinya, beda nyanyinya, beda lagunya, beda madhabnya atau cara berpikirnya. Tidak boleh mencaci maki. Nah sekarang masing-masing umat, sana Kristen, sini Islam, Katolik, tidak boleh mencaci maki. Masing-masing punya kebanggaan agamanya masing-masing. Itu Quran itu, ya Allah. Yang kasar manusia, Quran mentah kasar. Quran terkasar, anjing yang kasar. Yang kasar itu mana? Quran memang terkasar. Terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat, diskusi, dialog yang berkualitas. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad akan kedatangan tamu dari Najran, orang Kristen Najran terkenal. Najran sekarang di Saudi Selatan sekarang. Dulunya negara sendiri tuh Kristen. Datang ke Madinah. Nabi baru kali ini akan jumpa orang Kristen. Gimana cara menghadapinya?
Allah memberikan petunjuk. Muhammad, qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Masya Allah. Ya Allah. Katakan Muhammad, kami atau Anda yang benar atau yang salah. Paham tuh, paham tuh? Inna atau inna au iyyakum, kami yang benar atau Anda yang benar, atau kami yang salah atau Anda yang salah. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Enggak terus kamu non muslim Kristen goblok neraka. Enggak tuh. Paham tuh? Jadi ini namanya wajadilhum billati hiya ahsan. Luar biasa Quran itu, luar biasa Quran itu. Surat Waqiah itu. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Coba kamu pikir, pertanian, tumbuh-tumbuhan, tanaman, siapa yang menumbuhkan, saya atau Anda? Quran ngejak ngomongnya kayak gitu, ngejak ngomongnya. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, air yang kamu minum itu, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, saya atau ente yang menurunkan air dari langit. Afara'aitumun narol lati turun, api yang besar sekali manfaatnya itu, bahan bakar yang besar sekali manfaatnya itu. Antum ansya'tumuhu minal, gimana? Am nahnul munsyi'un, kami atau ente yang menciptakan. Quran itu begitu. Enggak, air yang minum saya menciptakan, goblok. Enggak gitu. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Jadi itulah akhlakul karimah, telah diberikan petunjuk oleh Al-Qur'an. Sekali lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Dialog yang baik. Kami atau ente yang benar. Ayo ngomong-ngomong yuk. Ayo berpikir bareng yuk. Ayo merenung bareng yuk. Merenung bareng-bareng yuk. Merenung. Kami atau ente yang benar atau yang salah. Barangkali saya salah, barangkali. Ayo merenung bareng yuk. Tuhan ada 3. Bapa, Anak, Rohul Kudus. Bareng-bareng didiskusi yuk. Kira-kira mana yang benar? Kalau menurut saya 1. Allah. Menurut ente ada 3. Ayo dibahas dengan ilmiah, dengan objektif. Gitu caranya. Bukan kamu goblok, neraka.